Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Cara menipu yang digunakan oleh binatang tercerdik, yaitu si ular, dalam bahasa Ibraninya nahas, menghadapi Hawa ialah mengubah arti dari perintah dan larangan Tuhan, dan kemudian membuat perintah dan larangan itu dicemoohkan. Jadi artinya diubah lalu dicemoohkan. Kemudian seolah-olah ular, si penggoda itu terkejut, menampakkan ada yang salah dari larangan memakan buah di tengah taman itu. Dan seolah ia tahu suatu rahasia kebenaran yang sengaja disembunyikan oleh Tuhan. Disinilah yang nampak bahwa iman Hawa
digoyahkan si ular dengan cara menampilkan kebenaran semua yang menguntungkan bagi Hawa. Iman diruntuhkan pertama-tama dengan menanamkan benih-benih keraguan, kecurigaan, dan gambaran-gambaran palsu yang memutar balikkan kebenaran. Saudaraku, ini sungguh menghina Tuhan, karena kebenaran Tuhan diputar balikkan seenaknya sendiri oleh si ular. Namun karena keraguan dalam diri Hawa semakin besar, sehingga penghargaan dan ketaatan akan Tuhan semakin luntur. Godaan si ular berhasil. Pada titik ini, iman Hawa semakin kecil, berganti dengan keinginan diri menyamai Sang Pencipta. Selain terlihat bahwa buah itu ranum dan enak dimakan, tetapi manfaat karena memberi pengertian sehingga sama dengan Tuhan menjadi lebih menarik. Tak ada yang perlu ditangguhkan lagi. Godaan ular telah menggerogoti iman Hawa, lalu ia segera mengambil buah itu. Saya berhenti di sini dulu. Mari perhatikan muslihat iblis. Oh ya, di sini tertulis ular. Namun belakangan eksegese menyatakan bahwa identifikasi ular adalah iblis. Baik, mari kembali perhatikan. Ciri utama godaan iblis adalah memutarbalikkan fakta dan mengubahnya ke dalam pikiran tergoda bahwa tipuan fakta tadi itu benar. Iblis menipu yang tidak benar dikatakan benar. Pada tahap ini, si tergoda akan mulai timbul keraguan iman. Dan jika tidak dihentikan, seperti Hawa, setelahnya pelanggaran pasti terjadi. Hal ini yang sedang terjadi dalam kisah manusia jatuh dalam dosa. Dan nantinya kita bisa tahu ketika mereka makan buah larangan itu, mereka malu karena telanjang. Memang mereka menjadi tahu mana baik, mana jahat, tapi mereka kesulitan untuk memilih yang baik. Justru kecenderungannya justru memilih yang tidak baik, yang jahat. Baik, mari kita teruskan. Ketika ular menggoda Hawa, di manakah Adam? Apakah Adam sedang tugas luar kota atau luar daerah? Nah, saya menggoda saja. Pertanyaan saya adalah, di manakah Adam? Mengapa tidak ada komentar sama sekali darinya ketika Hawa digoda oleh si ular? Apakah Adam sedang bepergian? Di manakah ia? Baik, mari kita perhatikan ayat 6 bagian B. Lalu ia mengambil dari buahnya, jadi maksud ia adalah Hawa, dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ternyata ketika proses Hawa digodai ular, Adam tidak kemana-mana. Adam bersama-sama dengan Hawa. Di sana dikatakan, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Bukannya diberikannya pada suaminya yang baru pulang dari ladang atau baru pulang dari bepergian,
yang menggambarkan bahwa ketika Hawa itu digoda, Adam nggak tahu. Enggak. Ternyata Adam bersama dengan Hawa, Adam tahu jika Hawa digoda oleh ular. Dan Adam tidak melakukan apapun. Manut-manut wae. Saudaraku, dalam gojekan-gojekan yang terjadi itu selalu mengatakan bahwa siapa yang membuat manusia berdosa? Biasanya kaum perempuan yang diejek oleh kaum pria. Yang gue dosa itu kan para perempuan, begitu katanya. Saya sarankan, mbok jangan begitu. Lah wong ternyata ketika Hawa perempuan itu digoda, Adam yang bersama dengan Hawa diam saja kok. Padahal Adam bersama dengan Hawa digoda kok diam saja. Coba bayangkan, wahai pasutri, pasangan suami istri. Ketika seorang istri tercinta digodai, apa yang akan dilakukan suami? Diam saja? Nonton manggut-manggut saja? Ketika seorang istri tercinta melakukan tindakan salah, apa yang akan dilakukan oleh suami? Diam saja. Ya, sesungguhnya pertanyaan ini juga bisa berlaku sebaliknya. Wahai istri-istri, ketika suamimu digodai atau melakukan kesalahan, diam saja? Tentu saja tidak. Nah, kita masuk lagi dalam teks. Apa yang dilakukan Adam ketika Hawa digoda oleh ular? Bukannya ikut nimbrung berdiskusi mengatasnamakan kebenaran Tuhan, membela kebenaran Tuhan, dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ular yang menggoda Hawa itu salah. Tidak. Tetapi Adam seolah terhanyut dan dengan mudahnya ia justru ikut makan buah itu tanpa melakukan apapun. Gak ada debat sama sekali. Maka dosa pun meracuni manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, pelajaran yang kita petik saat ini di bulan keluarga, berupayalah saling membela, berupayalah saling mengingatkan dalam keluarga. Lebih-lebih ketika salah satu anggota keluarga kita digodai, ditipu, didera. Pada saat anggota keluarga membutuhkan pertolongan itu, jangan diam saja. Bergeraklah dan tolonglah. Biarlah kisah pasutri Adam dan Hawa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang makasih dan setia, terima kasih atas kebesaran kasih-Mu. Bahkan kisah Ibu Hawa dan Bapak Adam jatuh dalam dosa, kiranya menjadi pelajaran bagi kami semua, khususnya di bulan keluarga, agar kami saling menjaga satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Ketika anggota keluarga kami membutuhkan pertolongan, biarkanlah kami sebagai anggota keluarga menolongnya, menjadi orang pertama yang menopang saudara, suami, istri, anak-anak kami. Namun kami tahu bahwa kami penuh dengan kelemahan. Justru saat itulah Bapa, kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit secara jasmani. Tolong Bapa, sentuhlah dan sembuhkanlah yang berada di rumah sakit. Kiranya Bapa hadir melalui pertolongan Roh Kudus,
menguatkan, dan kiranya bilur kasih-Mu menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang menunggu di rumah sakit, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan. Yang sakit di rumah, yang sakit secara rohani, semuanya ya Bapa, kami mohon kepadamu, tolonglah. Juga bagi kami yang dalam pergumulan kehidupan kami, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, yang mencari jodoh, yang berstudi, yang membimbing dan mendampingi anak-anak, Tuhan berikanlah kekuatan. Dan masih di masa pandemi, kami mohon kesehatan dan penyertaan-Mu. Kami yakin Tuhan memberikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kawilujengan.